Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, baik Nia maupun Iis. Dalam pertemuan kali ini Bapak melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin sudah kita bahas awal berdirinya Khalifah Bani Umayyah, bukan Khalifah ya, Bani Umayyah. Yang kemudian dari tragedi itu sudah ada upaya-upaya, baik itu pemberontakan yang kita kenal dengan perang Siffin, perang Jamal, yang pada akhirnya dari Umayyah mengutus seorang dari Bani Muljam, dari keturunan Muljam, untuk membunuh Sayyidina Ali. Yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka setelah sholat subuh dengan menusuk Khalifah Ali. Wafatnya Ali disambut gembira oleh Muawiyah, karena dengan demikian Bani Umayyah yang telah memproklamirkan pada tahun 40 Hijriah akan menjadi eksis, akan menjadi kuat dan menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Ada fase-fase selain setelah kita membahas tentang berdirinya tadi. Fase yang kita pelajari sekarang adalah fase yang pertama, yang bermarkaskan di Damaskus. Baik fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau tepatnya pada 662 Masehi, sampai pada masa keruntuhannya, sampai pada masa kehancurannya, yakni pada tahun 750 Masehi. Fase yang pertama dimulai dari pemimpin yang pertama adalah Walid bin Abdul Malik. Dimulai dari kejayaannya, ini bukan khalifah yang pertama ya. Khalifah yang pertama itu Abi Sofyan ya, di kota Israiliyat, di Muawiyah bin Abi Sofyan ini. Mulai memasuki Damaskus, mulai membuat kerajaan atau pusat pemerintahan di Damaskus. Mereka mulai menunjukkan kemampuannya yang banyak membuat manfaat pada Islam, yakni pada khalifah yang ke-6, ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Zaid. Pada tahun itu, pada masa ini,
Pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, yaitu pengembangan peradaban yang bercirikan Arab. Pada saat itu pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid, di dinding-dinding istana yang dihiasi dengan kaligrafi, lagu-lagu padang pasir dan warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah I ini pada saat itu masih yang bercirikan Arab asli, atau karena masih bercirikan Arab itu kan, lalu timbullah pengarapan secara global, secara besar-besaran, namanya Arabisasi. Dan pada saat itu bahasa Arab dengan ilmu nahwu dan balaghahnya, qiraat dan hadis tafsir dan tarikh Islam pada fase pertama ini perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai ke wilayah-wilayah pelosok di 4 benua. Benua Asia, benua Afrika, Eropa, dan benua Amerika. Wilayah imperium-imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Gothia banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Upeti tahu ya? Upeti setoran pajak. Jadi kalau zaman dulu wilayah-wilayah taklukan itu diwajibkan membayar pajak kepada yang menaklukkan. Kalau sekarang tidak ada model-model seperti itu. Yang ada kerjasama. Walaupun sebenarnya kalau kita mencermati itu ya nggak jauh berbeda dengan mereka. Cuma kalau bahasa sekarang itu lebih halus. Bahasanya pajak. Dan pajak itu ketika terjadi transaksi, tidak seperti dulu. Kalau dulu ada transaksi atau tidak, semua negara taklukan itu harus membayar upeti. Peradaban ilmu dan kebudayaan serta administrasi pemerintahan pada periode ini, pada periode selanjutnya perkembangannya baru ke arah sana. Pada periode ini khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau wilayah perluasan untuk pengislaman. Jadi dulu tuh jelas ya, musuh-musuh Islam itu orang-orang yang non-Islam. Dan pengislamannya dulu masih hampir menggunakan setengah paksa, sehingga harus perang baru kemudian memiliki pemeluk. Dari Khalifah ke-6 tadi sudah ada tanda-tanda bahwa Bani Umayyah itu akan maju, akan berkembang biak dengan pesat, akan memiliki wilayah kekuasaan yang luas, akan memiliki teknologi yang lumayan canggih. Namun tidak selesai pada periode Khalifah yang ke-6. Ternyata harus dilanjutkan pada periode Khalifah yang ke-7. Khalifah yang ke-7 ini bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Ingat ya? Yang pertama kemarin Walid bin Abdul Malik. Yang ini
dilanjutkan pada khalifah yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Berarti masih satu bapak ini, karena mbahnya itu sama, Muawiyah ya. Muawiyah. Pada Sulaiman bin Abdul Malik sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah periode Damaskus. Ini pada saat itu khalifah yang ke-7 dan ke-8 inilah yang membuat kemajuan begitu terasa, bukan hanya saja untuk pengikut atau pemerintahan Bani Umayyah, tapi bahkan sampai sekarang. Dari pemerintahan Bani Umayyah ini pada pusat pemerintahan di Damaskus ini, pada saat ini adalah Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai ke Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Waqqas, sahabat-sahabat Nabi, baik Uqbah bin Nafi, Musa bin Nusair yang bertugas di Afrika Utara, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia. Jadi pada khalifah yang ke-8 ini, coba nanti kalian cari ya perkembangan khalifah yang ke-8 ini. Kalau sampai sekarang berapa tahun itulah Islam masuk ke Indonesia. Ingat ya, PR-nya kalian mencari periode-periode itu. Satu itu soal itu. Tapi kalau kalian bisa merinci Islam yang masuk Indonesia itu di bawah siapa, dan kemudian berkembang pesatnya di mana, itu akan lebih baik. Walaupun pertanyaan hanya satu. Pertanyaannya adalah, sudah berapa tahun Islam ada di Indonesia? Selanjutnya, ternyata pada saat Waqqas yang masuk pada wilayah Indonesia dan Cina itu, Abdullah bin Abi Sarh di India dan Tariq bin Zaid di Eropa atau Indonesia. Pada fase kedua ini, perluasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan, akan tetapi perhatian pemerintah diarahkan penuh pada pengembangan peradaban, ilmu, dan administrasi pemerintahan. Pemerintahan Bani Umayyah sedang membangun pusat-pusat kota menjadi kota-kota satelit. Kota-kota satelit yang indah, masjid dan istana dibangun dalam kualitas yang baik. Serta pada fase ini, penemuan mata uang sebagai alat pembayaran telah ditemukan oleh Khalifah Marwan bin Abi Hakam, khalifah yang keempat Bani Umayyah. Marwan bin Hakam. Lalu Bani Umayyah 1 sebagai petang Bu ya. Kena lampu ini Bu. Baru mulai mau. Enggak. Tak kira enak buang apa. Hah? Ilmu pengetahuan
Ilmu-ilmu yang berkembang diantaranya adalah ilmu pengetahuan tentang qiraat online, sekolah online. Aja. Tentang nahwu, tentang tafsir dan sejarah. Bangunan fisik yang dikonsentrasikan pada istana, masjid, pengairan dan irigasi, dan jembatan. Fasilitas pendidikan adalah kutab, halakoh di masjid, dan majelis munadoroh. Munadarah, bukan munadarah ini, munadoroh. Terus kemudian ditambah lagi pada saat fase ini juga ada beberapa departemen pemerintahan yang ditambah. Ya, ini nidhamul ma'al atau keuangan, terus kemudian siasi atau politik, harbi atau keamanan, idori atau administrasi, dan qadi hukum. Jawatan pos atau pengawal istana, dan ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Jadi pada fase Bani Umayyah yang berada di Damaskus pada khalifah yang ke-7 dan ke-8 ini juga sudah mulai mengembangkan 4 komponen utama, yakni ilmu, bangunan, fasilitas, dan departemen-departemen. Pada saat di Damaskus ini juga kalian sudah dikenalkan dengan apa itu ilmu nahwu, apa itu ilmu qiraat, apa itu ilmu balaghah, apa itu ilmu tafsir, hadis, dan sejarah. Kalau kalian yang di pondok, sejarah itu biasanya lebih terkenal kepada Siratun Nabawiyah, sejarah kenabian. Terus kemudian kalau qiraat itu yang biasanya diantaranya yang sering dilombakan itu ya dengan lagu-lagu. Terus kalau nahwu itu beberapa item disiplin ilmu dirangkum menjadi satu, karena di dalam nahwu itu kalian akan dikenalkan apa? Bahasa Arab, kalian juga akan dikenalkan untuk mengetahui tasrif, terus wazan atau wazan mauzun ya. Terus kemudian juga kalian akan dimodali dengan bahasa Arab yang cukup, karena kalau tidak memiliki item tadi, nahwu kalian akan terhambat. Balaghah itu biasanya akan digunakan oleh mereka orang yang ahli berpidato, sehingga pada saat mengisi pengajian ceramah misalnya, itu dia kata-katanya itu bisa diterima dengan baik. Saya kira cukup. Nanti tolong PR-nya itu adalah berapa tahun sudah Islam ada di Indonesia, dengan landasan masuknya Islam yang pada khalifah yang ke-7 yang dibawa oleh Waqqas ya. Karena Waqqas inilah yang tertulis dalam sejarah bahwa beliaulah yang membawa Islam masuk di wilayah Cina dan Indonesia. Saya kira cukup. Saya tunggu jawabannya. Dan saya minta bukan hanya jawabannya, tulisannya juga saya minta yang di pondok nanti Bapak minta secara tertulis. Bagi kalian yang di rumah, Bapak minta kolase tulisannya dan jawabannya dalam kolasenya itu juga ada jawaban pertanyaan yang satu tadi. Pertanyaan satu tadi, kalau kalian memiliki jawaban lebih dari 1 halaman, kalian akan memiliki nilai lebih baik
dibanding kalian yang hanya memberi jawaban satu baris. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.